Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Nadita Putri, mahasiswi jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar persaingan sempurna yang bersumber dari buku Mikroekonomi Teori Pengantar edisi ketiga Sadono Sukirno. Simak ya penjelasannya. Pasar persaingan sempurna merupakan sebuah pasar yang dimana terdapat banyak para pelaku usaha atau perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa dengan produk yang ditawarkan relatif sama atau bisa disebut homogen. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi efisiensinya dalam analisis ekonomi. Sering dimisalkan bahwa perekonomian merupakan pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, perusahaan adalah pengambil harga. Berarti suatu perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar apapun tindakan perusahaan dalam pasar, ia tidak akan menimbulkan perubahan ke atas harga pasar. Yang berlaku harga di pasar ditentukan oleh interaksi di antara keseluruhan produsen dan keseluruhan pembeli. Yang kedua, setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. Sekiranya pengusaha mengalami kerugian dan ingin meninggalkan industri tersebut, langkah ini dapat dengan mudah dilakukan. Sebaliknya, apabila ada produsennya ingin melakukan kegiatan di industri tersebut, proses produsen tersebut dapat dengan mudah melakukan kegiatan yang diinginkannya tersebut. Sama sekali tidak ada hambatan baik secara legal atau dalam bentuk lain, secara keuangan atau secara kemampuan teknologi. Misalnya kepada perusahaan-perusahaan untuk memasuki atau meninggalkan di bidang usaha tersebut. Yang ketiga, menghasilkan barang serupa. Barang yang dihasilkan berbagai perusahaan tidak mudah untuk dibeda-bedakan. Barang yang dihasilkan sangat sama atau serupa. Tidak terdapat perbedaan yang nyata di antara barang yang dihasilkan suatu perusahaan dengan produksi perusahaan lainnya. Barang seperti ini dinamakan dengan istilah barang identik atau homogen karena barang tersebut sangat serupa. Selanjutnya, terdapat banyak perusahaan di pasar. Sifat inilah yang menyebabkan perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah harga. Sifat ini meliputi dua aspek, yaitu jumlah perusahaan sangat banyak dan masing-masing perusahaan adalah relatif kecil kalau dibandingkan dengan keseluruhan jumlah perusahaan di dalam pasar. Sebagai akibatnya, produksi setiap perusahaan adalah sangat sedikit kalau dibandingkan dengan jumlah produksi dalam industri tersebut. Sifat ini menyebabkan apapun yang dilakukan perusahaan seperti menaikkan atau menurunkan harga dan menaikkan atau menurunkan produksi sedikit pun ia tidak mempengaruhi harga yang berlaku dalam pasar industri tersebut. Yang kelima, pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. Dalam pasar persaingan sempurna dimisalkan bahwa jumlah pembeli adalah sangat banyak. Namun, demikian dimisalkan pula bahwa masing-masing pembeli tersebut mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai keadaan di pasar, yaitu mereka mengetahui tingkat harga yang berlaku dan perubahan-perubahan ke atas harga tersebut. Akibatnya, para produsen tidak dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari yang berlaku di pasar. Permintaan pasar dan perusahaan. Setiap perusahaan adalah pengambil harga, yaitu suatu perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk menentukan harga. Interaksi seluruh produsen dan seluruh pembeli di pasar yang akan menentukan harga pasar, dan seorang produsen hanya menerima harga yang sudah ditentukan tersebut. Ini berarti berapa banyak pun barang yang diproduksikan dan dijual oleh produsen, ia tidak akan dapat mengubah harga yang ditentukan di pasar, karena jumlah yang diproduksikan itu hanya sebagian kecil saja dari jumlah yang diperjualbelikan di pasar. Hasil penjualan rata-rata. Kurva permintaan pada dasarnya digambarkan dengan tujuan untuk menjelaskan tentang jumlah permintaan terhadap suatu barang pada berbagai tingkat harga. Di samping itu, di dalam menganalisis kegiatan perusahaan, ia menunjukkan pula hasil penjualan rata-rata yang diterima produsen pada berbagai tingkat produksinya. Hasil penjualan marginal yaitu tambahan hasil penjualan yang diperoleh perusahaan dari menjual satu unit lagi barang yang diproduksinya.
Dan hasil penjualan total seluruh jumlah pendapatan yang diterima perusahaan dari menjual barang yang diproduksinya. Pemaksimuman keuntungan jangka pendek. Cara pemaksimuman keuntungan: yang pertama, membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total. Yang kedua, menunjukkan keadaan di mana hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Jumlah produksi dan biaya produksi, jumlah produksi dan hasil penjualan. Selanjutnya, menentukan keuntungan maksimum. Telah dinyatakan bahwa terdapat dua cara untuk menentukan tingkat produksi yang memaksimumkan untung. Yang pertama yaitu dengan menggunakan pendekatan biaya total dan hasil total, dan dengan menggunakan pendekatan hasil marginal dan biaya marginal. Hasil penjualan total, biaya total, dan keuntungan. Cara ini merupakan cara yang paling mudah untuk menentukan tingkat produksi yang akan memaksimumkan keuntungan. Yang pertama, membandingkan hasil penjualan total dan biaya total pada setiap tingkat produksi. Yang kedua, menentukan tingkat produksi di mana hasil penjualan total melebihi biaya total pada jumlah yang paling maksimum. Yang kedua, hasil penjualan marginal, biaya marginal, dan keuntungan, yaitu tambahan untung sama dengan tambahan penjualan total dikurang tambahan biaya. Grafik pemaksimuman keuntungan jangka pendek. Yang pertama, pendekatan biaya total, hasil penjualan total. Kurva TC bermula di atas kurva TR, dan ini terus berlangsung sehingga tingkat produksi hampir 2 unit. Keadaan di mana kurva TC berada di atas kurva TR menggambarkan bahwa perusahaan mengalami kerugian pada waktu produksi mencapai di antara 2 sampai 9 unit. Kurva TC berada di bawah kurva TR, dan ini menggambarkan bahwa perusahaan memperoleh keuntungan. Apabila dibuat garis tegak di antara TC dan TR, garis tegak yang terpanjang yaitu pada keadaan di mana produksi adalah 7 unit, menggambarkan keuntungan yang paling maksimum. Apabila produksi mencapai 10 unit atau lebih, kurva TC telah berada di atas kurva TR kembali, yang berarti bahwa perusahaan mengalami kerugian kembali. Selanjutnya, pendekatan biaya marginal, penjualan marginal. Kegiatan perusahaan mencapai keuntungan maksimum apabila pada jumlah produksi yang digambarkan pada gambar tercapai keadaan di mana MC sama dengan MR. Pada gambar, keadaan di mana MC sama dengan MR berlaku pada waktu produksi adalah 7 unit. Dengan demikian, perusahaan mencapai keuntungan maksimum apabila produksi adalah sebanyak 7 unit. Jumlah keuntungan ditunjukkan oleh kotak EABC. Operasi perusahaan dan industri jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dan industri dapat membuat beberapa perubahan tertentu yang di dalam jangka pendek tidak dapat dilakukan. Perusahaan dapat menambah faktor-faktor produksi yang di dalam jangka pendek adalah tetap jumlahnya. Kemungkinan ini menyebabkan perusahaan tidak lagi mengeluarkan biaya tetap, semua adalah biaya berubah. Seterusnya, keadaan dalam industri juga mengalami perubahan, yaitu perusahaan-perusahaan baru akan memasuki industri dan beberapa perusahaan-perusahaan lama yang tidak efisien akan gulung tikar dan meninggalkan industri. Perubahan seperti ini tidak berlaku dalam jangka pendek. Telah dinyatakan apabila suatu perusahaan tidak dapat menutupi biaya berubahnya, ia tidak akan membubarkan usahanya, tetapi hanya akan menghentikan kegiatan produksinya. Kurva penawaran industri dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, faktor-faktor produksi dapat ditambah dengan teknologi berkembang. Perubahan seperti ini boleh mengurangi biaya produksi, tetapi di samping itu harga-harga faktor produksi dapat mengalami kenaikan dan inflasi berlaku dalam ekonomi. Kedua keadaan ini, yaitu kenaikan harga, faktor produksi, dan inflasi, seterusnya akan mengakibatkan kenaikan biaya produksi. Telah diterangkan bahwa biaya produksi penting peranannya dalam menentukan penawaran, maka perubahan-perubahan biaya produksi dalam jangka panjang akan mempengaruhi kurva penawaran. Industri biaya tetap. Pada gambar menunjukkan perubahan biaya dalam perusahaan. Menunjukkan kurva penawaran jangka panjang dalam industri. Pada mulanya permintaan dalam pasar adalah D0 dan harga adalah P0, maka titik E0 adalah titik keseimbangan dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah 4.000 unit. Kemudian dimisalkan permintaan naik menjadi D1 dan ini menyebabkan kenaikan harga. Tetapi setelah proses penyesuaian berlangsung, pada akhirnya harga kembali ke tingkat P0.
Dengan demikian, titik S1 adalah titik keseimbangan yang baru dalam industri. Dan dalam keadaan yang baru ini, jumlah barang yang diperjualbelikan adalah 6.000 unit. Industri biaya meningkat. Pada gambar menunjukkan perubahan biaya dalam industri dan bagian menunjukkan bentuk kurva penawaran jangka panjang. Misalkan pada mulanya permintaan adalah D0 dan harga pasar adalah P0, maka keseimbangan adalah E0 dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah 3.000 unit. Kurva biaya rata-rata dan marginal adalah AC0 dan MC0 dan setiap perusahaan menghasilkan 50 unit, berarti perusahaan adalah 3.000 per 50 sama dengan 600 perusahaan. Selanjutnya, katakanlah permintaan bertambah menjadi D1, perusahaan akan menambah faktor-faktor produksi yang digunakan dan menyebabkan kenaikan harga faktor produksi dan biaya produksi. Pada keseimbangan berikutnya, biaya rata-rata dan marginal mencapai AC1 dan MC1, maka harga cenderung untuk mencapai P1. Dengan demikian, S1 adalah keseimbangan dalam industri dan jumlah yang diperjualbelikan adalah 4.000 unit. Masing-masing perusahaan akan menghasilkan sebanyak 60 unit. Pada gambar, industri biaya menurun dicerminkan oleh perubahan biaya rata-rata dan marginal seperti ditunjukkan oleh AC0 dan MC0 menjadi AC1 dan MC1 dan akhirnya menjadi AC2 dan MC2. Analisis berikut dibuat dengan pemisalan bahwa pengurangan biaya disebabkan oleh bahan mentah yang lebih murah harganya. Kebaikan dan keburukan pasar persaingan sempurna. Kebaikannya tidak memiliki persaingan cukup ketat karena barang atau jasa yang ditawarkan masih sejenis. Harga yang ada di pasar persaingan sempurna itu cenderung lebih stabil jika dibandingkan dengan pasar persaingan tidak sempurna. Para perusahaan atau penjualnya tidak perlu mengeluarkan budget iklan promosi yang banyak karena produk yang ditawarkan sudah dikenal banyak pembeli. Pembeli bebas untuk memilih dan mendapatkan produk yang diinginkan dari penjual mana saja. Memaksimalkan kualitas produksi karena para produsen saling berlomba untuk meningkatkan mutu produk yang akan dijual. Keburukan dari pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial, membatasi pilihan konsumen. Biaya produksi pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Distribusi pendapatan tidak selalu merata.